Hai, salam guru penggerak. Kali ini saya Meita Lili Sitompul SPD, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari unit kerja SMP swasta RK Makmur Medan. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi untuk kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut akan saya berikan paparan materinya. Yang pertama, apa saja yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, saya melihat bahwa siswa itu adalah siswa yang fasih dan motivasi belajar mereka pun rendah. Lalu yang kedua, seringkali ketika saya mengajar, hanya berpusat pada saya saja atau yang sering disebut sebagai teacher center. Atau sering juga menggunakan yang namanya metode ceramah. Lalu yang ketiga, saya juga seringkali hanya berfokus pada ketercapaian materi pembelajaran, terlebih untuk topik saya mata pelajaran matematika, dan ketercapaian KKM saja. Nah, berikut saya juga akan tampilkan bagaimana video pembelajaran ketika saya berada di dalam ruangan kelas. Umumnya saya melakukan metode ceramah sembari saya mengajarkan materi kepada siswa. Dan siswa hanya saya perbolehkan untuk memperhatikan apa yang sudah saya pelajari dengan mengabaikan minat dan bakat mereka seperti pada video tersebut. Nah, selanjutnya, apa yang dapat saya rubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya menyadari bahwa pembelajaran yang baik itu adalah pembelajaran yang senantiasa berpusat pada siswa atau yang disebut juga sebagai student center. Siswalah sebagai pemeran utama dalam pembelajaran. Lalu, saya juga menyadari bahwa pembelajaran itu tidak hanya berfokus pada pencapaian KKM saja. Saya juga harus membarengi dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir, saya juga menyadari bahwa sangat penting untuk menghargai setiap profil atau karakteristik peserta didik saya, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Tidak hanya pada pemikiran saja, saya juga mencoba merubah yang namanya perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini. Yakni, saya melakukan pembelajaran yang lebih menarik, di mana pembelajaran saya itu akan terlihat lebih menyenangkan dan memotivasi siswa saya sehingga mereka lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Lalu, perilaku saya yang kedua adalah saya juga lebih memperhatikan minat dan bakat siswa saya. Tidak hanya memperhatikan untuk hasil belajar mereka saja, tapi saya coba melihat kreativitas mereka dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saya buat dalam proses pembelajaran tersebut. Lalu yang ketiga, saya mencoba menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam mereka ataupun kodrat zaman mereka. Saya mencoba mengajarkan mereka dengan menuntun dan memberikan kebebasan kepada mereka. Nah, selanjutnya, setelah saya juga sudah menyadari adanya perubahan pemikiran dan perilaku saya tersebut, nah kali ini juga saya akan memberikan kepada rekan-rekan sekalian apa saja yang dapat saya terapkan setelah saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Ternyata yang pertama itu adalah pembelajaran itu tidak hanya mengutamakan pada akademik, melainkan mengutamakan aspek budi pekerti. Yang mana apabila terbangun budi pekerti pada peserta didik, maka ia akan memiliki keselarasan hidup antara kognitif atau yang disebut sebagai cipta, afektif atau sebagai karsa, dan juga psikomotorik atau yang disebut sebagai karya. Demikian, untuk para siswa pun dapat kita tuntun untuk memiliki kesadaran sosial
dalam membuat keputusan dan bertanggung jawab untuk memerdekakan dirinya dan juga diri orang lain. Yang berikutnya, saya juga merancang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif dengan melibatkan terlebih untuk peserta didik saya. Saya juga berusaha mengintegrasikan beberapa permainan dalam pembelajaran matematika. Tak hanya itu, saya juga mencoba memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya setempat yang ada dalam proses pembelajaran. Saya juga mencoba mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan yang paling penting saya juga memperhatikan kodrat alam anak dan juga kodrat zaman anak. Selanjutnya, apa kesimpulan yang saya dapatkan daripada setelah saya melakukan pemikiran terhadap Ki Hajar Dewantara ini? Yang pertama, ternyata pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu, pendidikan itu tidak hanya bicara soal pengetahuan atau akademik, namun terlebih berbicara tentang budi pekerti. Pendidikan juga diberikan sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman anak. Demikian pemaparan saya untuk tugas ini. Sekian dan terima kasih.